Halo teman-teman, kembali lagi di Reno Fernandi Channel. Kali ini kita kembali di tayangan Tanya Dogma. Tanya Dogma. Teman-teman, kali ini seperti ditanya Dogma sebelumnya, kita akan ketemu lagi sama Dokter Tama alias Dogma. Nah, dan juga selain sama Dogma, kita juga akan mengundang satu bintang tamu. Bintang tamu ini adalah seorang temen gue yang juga spesial banget. Kenapa? Karena dia adalah salah seorang temen gue yang gue cukup amazed sama sama sepak terjangnya dia. Karena temen gue yang ini dia berhasil sukses untuk diet dan menurunkan berat badan yang sangat drastis banget gitu. Berapa? 60 kilo lebih deh kalau nggak salah. Tapi dengan cara yang sehat dan juga aman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana cara-caranya. Untuk Tanya Dogma kali ini, temanya adalah asupan gizi agar bisa kuat atau bisa strong menghadapi hidup. Nah, langsung saja tanpa perlu berlama-lama kita panggilkan. Ini dia, Dogma alias Dokter Tama. Kita tunggu Dokter Tama yang masuk. Saya akan memanggil Dokter Tama, Dokter Tama, Dokter Tama. Dokter Tama datang lewat Zoom, pulang lewat Zoom. Dor. Wah. Apa kabar, Tam? Sehat. Puji Gimana? Tuhan. Sehat? Sehat juga, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana lagi hari ini? Sibuk praktek kah? Sibuk apa? Ya, tadi ya. Ini dari rumah sakit ya. Barusan pulang, baru mandi. Ya. Tapi Tam, kamu itu kalau temen nanya, Tam dari mana? Dari rumah sakit. Udah nggak ada yang nanya, emang sakit apa? Nggak ada ya? Iya kan? Iya sih, jarang sih. Padahal dokter juga bisa sakit ya. Nah iya. Makanya jangan kerja rumah sakit. Jadi nanti sekali lu beneran sakit, Tam. Dikira Enggak, dia nggak dari apa-apa rumah ya. sakit. Padahal emang sakit, dikira orang habis praktek. Tapi Iya, ya. kalau dokter sakit, Tam, misalnya Ya, sakitnya apa? Ya inilah meriang, demam gitu. Gara-gara misalnya telat makan atau gimana. Minum obat juga nggak, Tam? kalau tiap orang beda-beda ya. Tiap dokter Hmm. juga mungkin punya style yang berbeda-beda. Kalau aku sih biasanya kalau cuman baru meriang sehari gitu ya, mungkin kurang minum atau mungkin telat makan atau misal mungkin kecapean, kurang tidur gitu aja biasanya nggak tak kasih obat dulu. Minum Terus? dulu dan sebagainya. Minum air yang cukup dulu gitu, istirahat dulu sehari. Oh. Kadang-kadang kalau cuman gitu sehari baik sih hilang gitu. Kecuali sampai 1-2 hari bertahan gitu Baru ya, lanjut. minum Nah, obat. baru kita pikir mungkin penyebab lain gitu ya. Itu kalau minum obat, mesen obat, bikin resep sendiri? Kan awal biasanya obat yang kita sebut over the counter drug gitu ya. Jadi kayak misal paracetamol Obat itu kan warung. nggak perlu ini ya, obat warung lah nyebutnya, Iya. nggak perlu resep toh, gitu. Kalau antibiotik apa misalnya harus sudah infeksi yang jelas karena antibiotik itu ya butuh antibiotik ya mesti pakai resep. Resep kadang Resepnya ya kamu sendiri yang bikin? bikin sendiri bisa. Kalau nggak minta tolong teman sih biasanya temennya dokter yang minta tolong bikin. Oh, Atau biar rumah ngasih sakit omset, tempat biar ngasih kerja. omset, ngasih omset ke teman ya. Omset apa? Omset apa tuh? Kalau ke temennya apotek iya kali ngasih omset ya. Oh Kalau iya ke temen iya 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 iya. Kalau dokter mah nggak ngasih omset ya? iya, kalau kita periksa ke sesama dokter kan biasanya nggak ada jasa medisnya, gratis gitu. Oh, oke. Oke, Tam. Ini seperti tadi gua udah jelasin bahwa bintang tamu kita kali ini spesial banget karena dia adalah teman gua yang sempat melakukan diet cukup drastis hasilnya. Nah, gue pengen Oke. mempertemukan lo sama dia, siapa tahu bisa kita obrolkan tips-tips atau gizi apa istilahnya kayak manajemen gizi kali ya, biar Oke kita oke bisa oke. walaupun lagi on diet terus tapi biar kita nggak sakit atau dietnya nggak salah seperti apa. Langsung aja kita panggil nih teman kita, Wita Silvio, sang sobat diet, sobat diet. Ini turunnya banyak banget, Tam, dia Tam kalau nggak salah 60 kilo lebih deh.
Oh ya, hebat ya. Mm-mm. Berarti Hebat signifikan ya. makanya itu dia. Ini dia Wita Sylvia. Halo Mbak Hey, Wita. halo Wit. Teman-teman, Malam. halo Tama. Halo Terima Mbak kasih Wita. loh sudah mengundang. Oh enggak, gua yang terima kasih udah mau diundang ke channel YouTube ya Renovena, di channel yang belum seberapa ini, Wita. Apa-apa. Semoga setelah ini menjadi berapa-berapa kan. Amin dong, amin dong. Siapa tahu setelah ini Shopee ingin beriklan built-in kan, bisa banget. Wow. Oke, Wit. Jadi ditanya Dokma ini, gue akan jelasin dikit. Ada seorang dokter, teman SMA gue. Jadi kalau mau tanya-tanya ada keluhan, apakah kesehatan apa lagi yang lo alamin atau ada keluarga, silakan tanya langsung. Tapi untuk membuka nih, sesuai tema kita kali ini kan, asupan gizi biar strong menghadapi hidup, sis. Ya kan. Nah, gue pengen Berat nanya. ya, Bun? Berat, Bun. Nah, gue pengen nanya nih, lu dulu turun berapa kilo, Wit? Overall tuh gue kalau dihitung secara keseluruhan gue udah turun 65 kilo dari tahun 2019. Dari Tapi ini 2019 prosesnya sampai banyak ya, sudah banyak. Sampai sekarang. 65 kilo, Wit. Iya, masih on progress karena memang belum di berat badan ideal. Kalau orang-orang yang nggak tahu gue, yang baru kenalnya sekarang masih bilang, kok diet masih gemuk kayak gitu-gitu. Jadi gamparin aja, Bun. Gamparin aja kalau ada orang ngomong kayak gitu. Iya, ini namanya juga orang nggak tahu, say, wajar. Tetap aja nggak tahu. Kalau nggak tahu makin kurang ajar dong. Nggak wajar dong. Kagak kenal, kagak tahu prokes, tiba-tiba kok masih gendut. Banyak kan yang kayak gitu. Udah lu gampar belum? Belum, janganlah, kasihan. Justru karena mereka terlihat tidak pintar dengan statementnya. Gue kirain belum lu gampar karena semua yang nanya keluarga. Coy, dia gila kalau keluarga gue sekarang rambutnya pakai motor. Tapi boleh ceritain nggak, Wit, gimana sih caranya? Maksudnya, enggak gini deh. Gue pengen tahu, maksud gue dulu pernah punya pacar dan semua rata-rata pacar gue tuh merasa bermasalah dengan berat badan. Dia rata-rata kayak gitu. Padahal menurut gue she looks good gitu. Tapi nggak percaya, Wit. Apakah lu juga mengalami sindrom yang sama karena mungkin ngerasa gue kayak gendutan deh gitu. Gue harus turunin apa gimana? Awalnya deh. Enggak, kalau gue mah dari dulu udah ngerasa cantik aja. Berat gue dulu 150 kilo, gue pakai bikini ke pantai. Cantik, pokoknya gue ngerasa gue cantik, tidak ada kekurangan di antara yang gue punya. Itu bagus, Bun. Iya, tapi sebenarnya mau di ujung belahan dunia manapun, semua perempuan maunya langsing. Mau yang model kurus sudah cuma tinggal tulang juga ngerasanya gemuk aja kalau sekiranya perutnya belendung gitu kan. Jadi itu nggak bisa dipungkiri, semua wanita pengen terlihat langsing gitu. Apalagi sekarang stigma orang-orang kan kalau cantik itu langsing, putih, rambutnya panjang, punggungnya bolong. Takut ya? Dong, itu sundel bolong gendut dong namanya. Makanya orang-orang tentang cantik itu kan begitu gitu. Sedangkan kalau gue dulu kayak gue pede-pede aja. Cuman pada akhirnya gue merasa ini udah nggak benar, udah nggak beres, udah nggak sehat gitu. Karena gue divonis PCO yang mana hormonnya jadi tidak seimbang. Terus gue didiagnosis apa namanya indikasi diabetes. Jadi baru indikasi diabetes. Cuman kan itu berarti kan itu udah lampu kuning kan, kayak hati-hati nih. Early warning ya. Panjang atau sampai di sini gitu kan. Makanya gue memutuskan untuk memulailah pola hidup yang baru gitu, pola hidup sehat. Ya itu. Nah, coba gue ke Tama dulu sebentar, Tam. Dari sisi klinis nih, dari sisi medis gitu, cewek yang masih berada di sindrom merasa gue kayaknya gendutan deh, gue butuh langsing deh gitu. Kalau dari secara medis itu sebenarnya kita kan menghadapi itu hal yang wajar, tapi apakah itu benar gitu, Tam? Ya, sebetulnya mirip sama yang sudah disampaikan Mbak Wita tadi ya, bahwa kadang-kadang body image itu nggak cuma dari dalam diri kita sendiri gitu, tapi kadang ada tuntutan dari luar, dari from society lah istilahnya, dari masyarakat gitu kan.
Nah, sebetulnya kalau kita mau bilang berat badan ideal itu berapa sih? Ya kita pakai aja BMI sebetulnya, ya kan, body mass index, atau kalau kita hitung berat badan kita dalam kilo dibagi tinggi kita dalam meter yang dikuadratkan. Gitu. Selama itu angkanya, Waduh. kamu matematika dulu Agak gimana? ini ya, agak Ya gitu. Gimana? BMI itu dari berat badan kita dalam kilo dibagi tinggi badan kita dalam meter yang dikuadratkan. Udahlah cari kalkulator BMI gitu aja. Nanti inputin berat badan Wit, kayak sama kita dengar kata tinggi kuadrat badan. dibagi gitu kayak udah enak dulu ya, Wit ya. Aduh, kuadrat, Pitagoras, apose, diameter aja gue udah diameter itu dan Itu zaman dulu kita SMA pusing ya. Sekarang ada kalkulator. Ada kalkulator Nah, apa? Dulu gue nggak Mana-mana pusing tinggal SMA Tam. tinggal klik kan handphone, tik Zaman- tik tik tik. BMI kalkulator. Zaman SMA gue ketemu nggak deh. pusing karena gue biasanya nanya lu. akal-akalan gue Empur. dulu di belakang ya. Ya. Iya. Nah. Terus Tam. Nah, BMI itu sebetulnya selama BMI kita itu di 18,5 sampai 22 gitu ya. Ada yang beberapa sampai 24. Itu tuh sebetulnya masih istilahnya masih normal weight gitu. Oke. 22,5 sampai 24 itu kira-kira itu disebut ya akan masuk ke overweight. Nah, setelah itu nanti ada overweight, obes tipe 1, obes tipe 2, obes tipe 3 sampai di atas 35 gitu. Nah, sebetulnya selama kita di normal weight itu tandanya itu proporsional ya. Soalnya kalau normal weight itu berarti tinggi badan dan berat badan itu proporsional gitu. Proporsional, Nah, betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada rumus perhitungan lagi ya. Banyak rumusnya sebetulnya kalau kita mau berat badan ideal. Kalau berdasar tinggi badan, gitu. Tinggi badan misal kalau Di sebelah saya ada Alkitab, saya mending membaca Alkitab ya Nah, daripada baca Alkitab. rumus matematika. terus. Itu loh yang kalau dikurangi 100 atau dikurangi 110. Oh iya. Rumus itu. Nah, itu sebetulnya lihat berat badan, nanti plus minus 10%. Nah, itu semua ada kalkulatornya, tinggal nyari aja. Jadi nggak usah ngitung manual gitu, kecuali buat teman-teman yang besok sedang ujian ya. Siapa tahu yang nonton ini masih SMA atau kuliah dan di kedokteran gitu atau di gizi gitu dan harus ujian, nggak boleh bawa kalkulator. Nah, sebetulnya kadang-kadang orang-orang itu sudah berat badannya ideal, secara itu normal weight atau ideal, tapi tuntutannya lain. Misalnya tadi tuntutan pacarnya, kok kamu lebih gemuk dari dia. Kalau emang dia Denny lihat orang lain, pasti. kamu langsing lihat itu langsing tinggi semampai gitu. Nah, padahal mereka yang langsing sekali itu bisa jadi loh underweight. Iya. Bisa kita lihat ya, contoh lah sekarang yang ngetren lah drakor gitu ya, atau K-pop ya, itu girl band itu mereka badannya kan langsing banget ya. Itu tinggi badan mereka 160, 170 gitu ya, tinggi gitu ya. Berat badannya 38 kilo. Anjir. Itu berat badan atau ukuran sepatu ya? Nah, sorry. Kita ke kepala kita. Itu gampang diculik, itu diangkat bisa itu. Iya, kalau aku dulu berat badan aku berapa? 150 berat badan, Mbak. 150 berat badan, Mbak. Bukan tinggi badan. Disangka 150 tinggi badan. Ya, kebalikan kan Mbak gitu. Nah, sebetulnya ini problem ya. Mereka merasa itulah cantiknya gitu. Jadi ini yang disebut sebetulnya kalau dalam ada penyakit yang disebut body morphism disorder. Jadi dia punya persepsi yang salah mengenai tubuhnya atau bentuk tubuhnya. Ini yang mengakibatkan dia akan diet terlalu berlebihan sampai akhirnya wasting istilahnya habis kalorinya, dia tidak makan dan sebagainya, karena timbul ke penyakit yang lain. Nah, jadi kadang-kadang mengenai definisi cantik dan definisi langsing itu setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus hati-hati sih. Kita bilang misalnya, Ren, kamu ini gendut gitu. Bisa jadi orang itu tersinggung. Hati-hati gitu ya. Sementara kita bilang kamu tuh sudah langsing, bisa jadi dia punya image yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati dengan itu gitu. Nggak sesimpel rumus itu tadi gitu. Kadang-kadang tuh orang tuh menganggap bahwasannya ya itu stigma masyarakat, bahwa persepsi orang tentang cantik, tentang tubuh proporsional, tentang kesempurnaan itu tuh yang bikin
mindset kita jadinya, oh ya ternyata gue tuh harus kayak dia, gue tuh harus kayak si Iya. A, kayak si B, kayak si C gitu. Gue nggak boleh nih kayak begini, gue harus lebih sempurna. Jadi kayak orang tuh kalau mau jadi lebih baik tuh nggak akan pernah baik kalau terus-terusan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya kan? Betul. Quote Betul. ini akan gue Agak potong, gue eros masukin nih. TikTok. Betul Quote saya ini banget, gue Mbak. masukin TikTok. Yes, itu banget, Tidak Mbak. akan. Benar. Jadi itu benar banget. Jadi memang tiap orang itu berbeda. Gen saya dengan gen Mbak Wita dengan Ben Reno mungkin beda semua. Jadi berat badan tubuh kita akan berbeda juga gitu. Kalau saya beratnya sama dengan Reno gitu, mungkin saya nggak sehat posisinya karena Iya. tulang saya mungkin lebih besar dan sebagainya. Memang secara BMI akan berbeda, tinggi saya beda dan sebagainya. Jadi itu memang kita harus berhati-hati ya dalam berasumsi seperti itu. Dan Betul. juga semuanya yang nanti misalnya mau menuntut orang lain untuk menjadi kurus membandingkan dengan orang lain, itu hati-hati, gitu ya. Itu bisa tersinggung dan ketika orang tersebut tidak siap mentalnya, kalau Mbak Wita kan percaya diri itu bagus gitu. Ada yang nggak siap mentalnya, terus jadinya ngedown, mencoba berbagai macam diet yang nggak sehat sampai puasa, ada yang sampai puasa 5 hari dan sebagainya. Saya pernah dapat pasien laki-laki 20 tahun, berat badan awal 140 kilo. Dia diejek temannya. Bully sih menurut saya diejek. Akhirnya dia datang ke IGD setelah tidak makan selama 10 hari. Dan itu setelah 10 hari nggak makan turun berapa? 10 hari nggak makan, cuman minum Yakult atau apa. Jadi saya nggak tahu dia dapat diet dari mana gitu. Dia cuma minum Yakult, nggak makan. Gitu. Ngapain minum Yakult sih? Nggak tahu juga. Akhirnya karena sehari harus 2, Say. Iya, akhirnya Sarimi juga 2, Say. Sarimi juga 2. Akhirnya dia nggak makan, nggak minum. Minumnya juga dibatasi sedikit banget. Akhirnya dia datang itu dalam kondisi nggak sadar dibawa orang tuanya ke IGD. Karena asidosis. Asidosis itu, jadi badannya dia itu akhirnya karena tidak ada kalori yang masuk, membreakdown apa yang ada di tubuhnya. Otot mungkin mohon maaf nih Pak Dokter, memotong. Mohon maaf sekali memotong. Dia 140 kilo, ya, terus dia cuma minum Yakult selama 10 hari, itu jadi berapa? Jadi 40 kilo nggak badannya? Saya masih besar, Mbak. Masih besar. Masih jauh lebih besar dari saya. Jadi nggak dia tekniknya itu mempuasakan diri dengan berlebihan seperti itu, akhirnya tubuhnya kan butuh energi ya, mendadak seperti itu, tidak ada asupan, akhirnya dia membreakdown apapun yang ada di tubuhnya, akhirnya asamnya meningkatkan, asiditasnya meningkat. Kalau kita lihat metabolisme lagi, teman-teman yang mungkin belajar metabolisme kan, gula kalau di breakdown atau kalau produk yang non gula di breakdown akhirnya akan keluar yang kita sebut laktat dan sebagainya. Akhirnya laktat itu meningkat, asam kan, asidosis. Dia kurang minum otomatis pembuangan laktat dan sebagainya, breakdown-nya juga lebih lambat. Akhirnya dia datang dalam kondisi tidak sadar, gagal ginjal. Tapi selamat. Gagal ginjal. Masuk ICU beberapa 1 mingguan gitu. Ya, tapi sehat sekarang. Ya akhirnya pulang dengan cuci darah. Wah, astaga. Maksudnya ini ya, sayang gitu ya, umur 20 tahun gitu. Yang masa depannya sebetulnya masih lama. Kalau hitung rata-rata ya nggak tahu kalau Tuhan memanggil duluan. Tapi kalau rata-rata dia kan hidupnya masih panjang. Tapi dia melakukan diet dengan ugal-ugalan gitu. Diet boleh. Dan 10 hari nggak makan, minum Yakult doang, beratnya tetap ya. Mending putih sekalian ya, paling nggak. Saya nggak bisa nimbangin pasiennya waktu itu, dia tiduran ya posisinya, nggak mungkin saya angkat. Maksud gua walaupun dia 10 hari nggak makan, kalau dia mutih puasa, paling nggak walaupun berat badan nggak turun, dapat ilmu. Gitu, benar juga ya. Minimal ya di rumah ya. Ilmu paling nggak kan, walaupun nggak kurus tapi ilmu dia bisa lihat. Ya, atau ilmu gimana caranya biar berat badannya turun cepat gitu, ilmunya setidaknya gitu. Aku tuh selalu mewanti-wanti ya sama followers gitu, sama teman-teman di sekitar gitu, kalau memang mau diet, mau berubah pola hidup, lebih baik diawasi oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman atau memang pakar di bidangnya, sama dokter lah, nutrisionis lah, apapun. Karena diet itu tidak semua diet cocok sama tubuh kita. Misalkan diet yang misalkan pola hidup yang aku jalani cocok di aku, belum tentu
di Reno cocok, di Tama cocok gitu. Karena kan kita dari tinggi badan, umur, berat badan beda gitu. Jadi tuh jangan sampai kalau misalkan ada orang yang ngelihat siapa sih yang nggak mau kurus, pasti semua mau kurus gitu. Jangan sampai ada orang yang lihat gue kurus, tiba-tiba plek-plekan ngikutin dari yang tadinya gitu, nggak yang langsung sedikit gitu, semua bertahap. Terus kalau ada orang yang nggak tahu tiba-tiba ngikutinnya langsung yang paling sedikit kan jadinya salah gitu. Makanya baik. Sekarang semuanya serba digital lah. Sekarang semuanya serba online. Ada juga aplikasi yang ada dokter-dokternya, bisa coba tanya di situ kalau memang kalian belum mampu buat ke dokter ahli gitu kan. Bisa atau nanya-nanya. Bisa nanya ditanya dokma ya sis. Soalnya tuh kadang-kadang suka gemes gitu sama orang-orang yang menganggap kayak gue paling bener, gue udah paling bagus, metode gue paling aman, paling cocok. Enggak gitu, karena tuh orang tuh beda metabolisme, beda kebiasaan, beda apa yang dikonsumsi gitu. Misalkan kayak gue nih, gue makan nasi nggak makan meriang, ya kan? Nggak mungkin gue tiba-tiba dia makan roti doang. Ya gue tetap harus makan gue. Tapi buat teman-teman yang nggak makan nasi, yang berhenti makan karbo, ya silahkan gitu. Tapi buat gue, kalau gue 3 hari nggak makan nasi, panas dingin say. Kepala kita nggak bisa. Betul. Itu lebih meriang nggak makan nasi atau lebih meriang lihat gebetan jalan sama cewek lain? Ya, kalau itu juga sama aja. Nggak ada pentingnya. Bentar, Tama mau nanya deh gue. Kalau sebenarnya diet itu kan ada, gue nggak tahu sih ya benar apa salah. Cuman menurut gue manusia pada hakikatnya tuh memakan 4 sehat 5 sempurna, ya nggak sih? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada dan kawan-kawan lah. Diet yang benar itu kan semua jenis tadi dalam 4 sehat 5 sempurna harusnya tetap ada, hanya porsinya dikurangin dong. Bukan berarti itemnya dihilangkan kan. Jadi 3, 4 gitu kan? Ya. Jadi diet itu sebetulnya artinya itu makan. Itu ya. Jadi kalau orang bilang saya diet, itu saya makan. Jadi kalau di tenaga medis itu saya tanya dietnya apa? Dietnya itu artinya jenis makanannya apa? Ya. Kalau yang dimaksud dengan diet secara awam yaitu adalah istilahnya pengurangan porsi atau pemodifikasi porsi. Sebetulnya betul. Jadi kita itu makan secara umum itu kalau kita lihat aturan dari Kemenkes, lihat dari peta piringnya Kemenkes itu ya, itu ada bagian yang namanya karbo, lauk atau sumber protein, kemudian sayuran dan buah, serta air. Indomie di mana posisinya? Indomie di mana kira-kira? Ayo. Semuanya ya. Di tanggal tua terutama ya. Kan ada rasa rendang ya, rasa sarden, rasa apa itu protein semua sebetulnya harapannya gitu. Padahal karbo semua gitu. Iya. Ya. Padahal itu hanya perasa ya. Jadi dia ada MSG-nya cukup banyak. Nah, sebetulnya kalau normalnya itu karbo itu sekitar 25-30%. Kemudian protein itu lauk itu sekitar 15-25%. Kemudian 40-50% itu bagusnya memang sayur dan buah. Gitu. Oke. Nah, jadi yang sudah punya pola diet banyakan sayur dan buahnya itu sebetulnya sudah mendekati pola makan ideal. Tapi pada kondisi tertentu ini harus berubah. Misalnya ada lemak juga ya, lemak sekitar 15-20%. Nah, sisanya buah dan sayur. Nah, sementara pada orang-orang tertentu, misalnya pasien dengan kecenderungan diabetes tipe 2 misalnya. Diabetes tipe 2 ini berarti harus berhati-hati dalam memilih karbonya. Gitu. Karbonya harus dipilih jenis karbo tertentu yang indeks glikemiknya rendah, kita sebutnya. Iya. IG-nya rendah gitu ya Mbak Wita, mungkin pernah dengar ya. Kalau IG tinggi itu misalnya nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi. Gula, pasir itu glikemik tinggi. Kalau kentang itu indeks glikemiknya lebih rendah. Gandum indeks glikemiknya lebih rendah. Aku beberapa kali nggak dikasih sayur karena memang kebutuhan aku harus mementingkan lemak, protein dan juga karbonya gitu. Sedangkan kan serat yang ada di sayur juga aku bisa dapatkan dari nasi. Ada beberapa kali
sayurnya diganti buah gitu kayak gitu kan Betul. tergantung dengan kebutuhan ya. Jadi kalau Ya, misalkan betul. teman-teman kok dietnya nggak pakai sayur gitu, ya sesuai sama kebutuhan aku. Mungkin pada saat itu aku Betul. memang belum perlu banget gitu yang namanya Mm, sayur, makanya sayurnya diganti buah atau sayurnya seratnya ngambilnya dari nasi aja, proteinnya dinaikin. Itu kan beda-beda gitu. Jadi nggak bisa Ya, disamakan, makanya nggak bisa lah disamakan dietnya aku sama dietnya teman-teman, ya, dietnya Tama, dietnya Reno gitu, karena memang betul, kebutuhannya betul. juga beda gitu. Ya, apalagi mulai diet ya. Pinter ya, pinter ya. Ada orang yang tiba-tiba temennya diet gitu ya, terus aku ikut dietmu dong. Dietnya mungkin sudah level akhir gitu. Dia Iya. nggak lihat awalnya gitu, tiba-tiba dia sudah langsung hantam, sudah level yang tertinggi gitu. Ya sama kayak anak TK mau ikut ujian SMA itu Iya. nggak bisa gitu. Jadi Hmm. memang harus bertahap. Ya, jadi sebaiknya memang kalau kita memang mau diet, maksudnya diet dalam hal ini pengen turun berat badan seperti itu, sebetulnya pertama olahraga dulu gitu ya. Nah, Kalau kita sudah olahraga dengan baik, sebetulnya gampang sih hitungannya bahwa kalori masuk sama dengan kalori keluar. Kalau Tapi kalori Dok, masuk itu kan, mohon maaf nih sekali monggo. lagi. Ya, Buat saya, itu nggak bisa olahraga Dok. Karena memang beban yang di apa namanya yang dipikul dalam tanda kutip tubuh saya dan tulang-tulang saya itu memungkinkan untuk saya olahraga berat. Olahraga yang betul. paling cocok adalah jalan kekes alias jelong kekong alias jalan kaki. Betul. itu juga tidak mampu jarak jauh ya, Sis? Nggak bisa, paling aku justru gue itu disarankan sama dokter gizi gue adalah jalan kaki setiap hari minimal 30 menit, maksimal 60 menit, itu pun nggak boleh capek, nggak boleh keringetan. Ya. Gitu. Oke. Makanya Itu gue belum bisa, kok kalau ditanya lo dia olahraga apa, nggak ada, gue justru nggak boleh kecapean, karena kalau kecapean itu bisa menghapus kecapean dalam artian kalau gue olahraga berat gitu, karena nanti yang dibakar bukan kalorinya tapi gula Lemak. di dalam tubuh gue, nggak, justru gula dulu. Jadi kan kalau olahraga itu kalau lo yang apa namanya jantung yang pertama kali dibakar Cardio. adalah gulanya. Kalau olahraga yang di Kalau yang olahraga nah itu beda lagi, yang bakar emosi. Iya, benar Mbak Wita. Jadi memang itu tadi ini mau masuk ke poinnya. Yang penting output sama input itu seimbang gitu ya. Input sama input seimbang. Nah, output itu kan bisa dengan berbagai macam cara, olahraga atau aktivitas fisik yang lain gitu. Misalnya kita bekerja, mikir kan keluar otak nih. Kita ngomong gini kan sebetulnya ada. Nah, cuman memang ada masalah ya. Masalahnya adalah pada pasien-pasien atau orang yang, saya ngomongnya pasien nih, atau orang yang memiliki keterbatasan. Misalnya tadi Mbak Wita, karena sorry ya Mbak, berat badan, kemudian ketika dipaksa berat itu nanti ada efek samping ke tubuh. Misalnya, sorry, dipaksa lari atau dipaksa sepedaan, kena di lututnya bisa. Karena lutut jadi overbearing gitu seperti itu. Nah, maka harus dipilih olahraga yang lebih ringan intensitasnya dan melindungi kaki, misalnya jalan atau kalau bisa renang, misalnya renang, atau berjalan di kolam renang. Kalau berjalan di kolam renang itu kita olahraga, tapi kalori terbakar, tapi lutut lebih lutut nggak terbebani. Misalnya seperti itu. Pasien betul. Pasien jantung. Tapi bukan jalan di atas air ya, Dok? Oh bukan, jalan di atas saya berarti becek. Itu Yesus sang juru selamat dong, Iya. Jadi aturannya airnya itu minimal tingginya sedada kita lah, sekitar segini gitu, sedada gitu. Jadi itu buoyancy-nya, daya apungnya itu bisa mengurangi beban di lutut kita sampai sekitar 60-70%. Jadinya misalnya berat kita 100, tinggal kira-kira 30 gitu dia nanggungnya. Tapi kalori kita untuk bergerak sama. Gitu. Berarti apa yang dilakukan di darat terus kita lakukan di air itu kalori yang terbakar lebih banyak dengan porsi tenaga yang sama dikeluarin gitu, Tam. Betul, tapi ya tergantung. Jadi susah juga kadang-kadang kalau ada buoyancy-nya ya, istilahnya daya apung, karena daya apung bisa susah atau kita nggak mungkin lari di dalam air gitu misalnya. Syarat segini kan? Biasanya seperut sampai sedada ya, kira-kira seperti itu. Bisa private pool di Bali ya, bisa lah, asal ada tandemnya ya.
Iya kalau Hati-hati sendiri, kelelep ya ya. kalau sendiri mau ngapain? Mau nyuci baju apa mau Iya, nyuci piring? maka dari itu dong. Berarti kan kesimpulannya sis, apa yang Gitu. dilakukan di air lebih kalorinya sama, tenaganya lebih ini kan, lebih sedikit kan. Pantesan ikan hiu ini ya. Ikan hiu pada kuat-kuat ya. Langsing-langsing juga toh. Gitu. Jadi Oke, memang harus hati-hati sih ya dalam mini diet, terutama juga aktivitas fisiknya. Jadi jangan selain diet tadi biasanya cara yang kedua kan tadi mengurangi makanan dengan berbagai macam cara itu, dan yang kedua olahraganya kadang overwork gitu. Awal-awal sudah langsung kayak atlet, ya itu nggak bisa tewas itu akhirnya kalau seperti itu. Jadi memang harus bertahap dulu. Kalau kita bahasa apa istilahnya sport fisiologinya MET-nya bertahap dari 1 MET, 2 MET, 3 MET dan seterusnya gitu. Sama juga pada pasien yang misalnya punya pasiennya atau keluarga atau mungkin teman kita yang ada riwayat sakit jantung, riwayat sakit ginjal dan sebagainya, nggak bisa kita samakan dengan mereka yang sehat kemampuannya. Gitu. Kalau dipaksa yang ada organnya yang nggak kuat, jantungnya nggak kuat misalnya. Akhirnya habis olahraga, sering kan ya kita lihat habis olahraga, habis sepedaan atau habis badminton, seorang kena serangan jantung atau sesak napas. Harus hati-hati sih kita kalau seperti itu. Everyone is special. Jadi case by case gitu lihatnya. Iya. Tuh, mantap Dokter Tama. Wita, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin lagi ada lanjutan tadi tentang diet, boleh mau ditanyain atau lagi ada keluhan kah? Kesehatan? Lagi apa namanya sakit nelen gitu dok, ya sakit tenggorokan gitu. Itu kenapa ya kira-kira? Takut deh. Padahal aku udah 4 kali PCR dan hasilnya negatif. Coy jangan sampai. Maksudnya ya kenapa bisa sakit tenggorokan? Dong. Itu kira-kira sakit tenggorokannya karena di swab terus mungkin ya? Bisa jadi kebanyakan di swab. 4 kali dok dalam waktu 1 minggu. Loh, ini swab di cuma segini aja bisa bikin radang ya, Bun. Gimana yang Mbak? Kenapa? Swab terakhir kapan? Swab terakhir tanggal 25. Oh, barusan ya. Oke, jadi memang kalau kita habis di swab yang PCR ya, yang sampai ke mulut, itu memang beberapa hari kemudian wajar gitu ada nyeri gitu ya. Ya saya pernah merasakan di swab PCR itu memang beberapa kali ya, apalagi kita nakes kan beberapa kali ya, itu memang tersiksa. Sudah 4-5 kali pun tetap nggak. Biasanya kalau kita disuntik misalnya udah sering disuntik akhirnya kan biasa. Kalau di swab itu nggak, tetap nangis habis disuntik. Tetap 5 kali tetap nangis gitu. Nggak bisa swab PCR antigen. Ya. Bisa sih karena habis di swab ya, karena ini kan baru 2-3 hari masih meradang itu mungkin. Berarti masih agak ganjel. Yang kedua bisa mungkin karena kurang minum gitu. Saran saya sih coba dibanyakin minum dulu Mbak sama vitamin C supaya istilahnya kalau kita minum vitamin C yang cukup dengan vitamin yang ada zinc-nya yang cukup itu istilahnya mukosa itu apa ya, selaput lendir ya yang ada di dalam tenggorokan. Lendir sis. Jangan dibahas ke sana dulu ini. Lendir-lendiran ini. Katanya diet. Lu gila-gila ini arahnya menjadi perlendiran. Nah, tenggorokan dan sebagainya termasuk selaput manapun itu, selaput lendir manapun ya, maksudnya tenggorokan, mata dan sebagainya itu pemulihannya lebih cepat gitu dengan vitamin C dan zinc gitu. Maka kalau ada multivitamin dicek kalau bisa yang ada kandungan vitamin C dan zinc gitu. Syukur-syukur vitamin E gitu ya. Biar kulitnya lebih halus katanya kan. Glowing gitu ya. Glowing. Mungkin dicoba itu dulu. Kalau saya sih kalau awal-awal gini nggak usah dikasih obat dulu. Kecuali habis itu muncul gejala-gejala lain seperti batuk atau kemudian demam yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu mungkin perlu waspada, mungkin perlu cek untuk lab dan sebagainya gitu. Bisa ke dokter karena kondisi lagi kayak begini ya, lagi waspada dengan COVID-nya juga seperti itu. Ya sekarang perubahan musim juga kan banyak kasus kayak begini gitu. Kalau baru 1 hari, saya tadi awal ngobrol sama Reno juga, kalau masih 1 hari gitu, mungkin kita nggak perlu 1-2 hari, mungkin kita masih dengan obat yang ada dulu aja kali ya, minum cukup. Memang misalnya sakit banget ya pakai paracetamol misalnya, atau pakai ini kalau loh. Minum konstan itu boleh nggak sih dok? Instan boleh sih, tapi nggak boleh terlalu lama ya, gitu. Karena kalau kita sudah 2 hari, 3 hari masih sakit dengan instan itu berarti kemungkinan ada yang penyebab yang lain, gitu. Bisa juga loh makan permen yang mengandung mentol, misalnya. Nanti nyebut merek ya, nggak usah nyebut merek ya. Nggak apa-apa.
Ya kalau saya sih biasanya strepsil misalnya atau Woods kayak gitu-gitu yang supaya dia soothing ya, dia ada mentolnya sehingga dia membantu mengurangi nyerinya gitu. Banyak sih apapun mentol apapun gitu ya. Nggak masalah mentos nggak masalah, yang penting yang mentolnya cukup sehingga dia Yang ada membantu. mentolnya ya. Ya, tapi kalau mentos banyak gulanya gitu ya. Dari yang Jangan low sugar kan juga bisa, free. betul. Ya, sugar free itu kan banyak juga sekarang di supermarket. Tapi mentol, sorry gue potong. Mentol di permen dengan mentol di rokok sama nggak? Mentol itu kan aroma yo. Dia Aroma kan ya? suatu aroma ya. Oke. Jadi aroma itu kan bisa dalam bentuk volatil. Volatil itu yang lu hisap-hisap itu. Oh iya. Salah satunya yang dicecep gitu, yang larut dalam air. Nah, larut dalam air itu yang bisa dirasakan. Oke. Ada lagi Wita, monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gue sih so far kayak karena memang lagi merasa sedikit sakit tenggorokan, so far itu aja sih. Kalau misalkan yang lain, kalau ada yang mau dokter jelaskan lebih detail, kita mah detail aja. Pemulihan mungkin ya, Kalau sebenarnya kalau ditanya ada yang mau tanya, banyak banget sih listnya yang mau ditanya, tapi apakah waktunya cukup? Karena berhubung channel ini belum mampu secara pendanaannya, jadi karena kita pakai Zoom-nya masih gratis, jadi tolong dibatasi dulu ya pertanyaannya, nanti kita tampung untuk yang udah bisa berbayar Zoom-nya ya. Mungkin biar hubungannya sama makanan juga, Mbak Wita, selama proses pemulihan ini kan berarti proses pemulihan asupannya harus cukup ya, terutama protein dan serat ya, itu perlu. Ya, serat itu kan bisa dari buah, bisa dari sayur ya. Monggo. Aduh bahasa Jawa, monggo, kebiasaan monggo bahasa Jawa. Iya, karena kan aku juga alhamdulillahnya masih didampingi oleh dokter gizi gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang aku konsumsi memang sesuai sama kebutuhan aku. Cuman yang pengen aku sampaikan buat teman-teman yang nonton channelnya Reno gitu, janganlah, maksudnya semua diet itu bisa cocok-cocokan gitu. Jadi jangan merasa diri paling oke, jangan ngerasa diri ini gue paling bener, ini gue paling oke banget, hasilnya oke banget di diri gue, karena belum tentu apa yang saya lakukan, apa yang kamu lakukan sama atau misalkan bisa sesuai hasilnya sama apa yang udah kita jalani. Yes, benar. Oke. Nambahin boleh. Thank you banget Wita. Boleh ya. Boleh. Nambahin sedikit. Oke, nambahin dari Mbak Wita. Teman-teman semua, kalau misal mau berdiet ya, itu memang harus jangan juga memaksakan pola diet kita ke orang lain. Kamu pakai cara gue aja, itu bahaya. Jadi lihatlah dulu, pastikan kalau memang perlu punya latar belakang penyakit yang lain, konsultasikan dulu gitu. Konsultasi bisa ke dokter spesialis gizi, bisa ke ahli gizi. Sekarang juga banyak konsultasi gizi online yang gratis gitu. Itu saya rasa nggak masalah, setidaknya bisa mengetahui dulu. Jadi pasti kalau yang benar itu pasti ditanya-tanya dulu, di-assess dulu beratnya berapa, kamu punya penyakit apa, pernah diet apa sebelumnya dan sebagainya. Itu tujuan untuk melihat ada masalah-masalah yang lain tidak gitu. Karena tidak mungkin satu macam diet dipukul rata. Kalau konsultasi ke orang, jawabnya pola dietnya itu aja, ini bukan ahli gizi nih kayaknya. Karena dia nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya, dia punya berbagai macam range. Dia punya cara hitung kalori dan sebagainya. Dia punya nanti model menu, dikasih ajaran model menu, nanti kira-kira makan pagi gini, makan siang gini, kudapannya begini caranya dan sebagainya gitu. Dan ingat, diet itu biasanya tidak makan sama sekali seperti yang saya ceritain tadi 10 hari gitu. Tapi ada istilahnya penjedaan waktu gitu. Karena di tubuh kita, lambung, saluran cerna itu dia terus bergerak. Kalau nggak ada makanan yang masuk sama sekali, siap-siap terjadi luka hingga terjadi tukak lambung, kemudian perdarahan dan sebagainya. Terburuk bisa terjadi seperti tadi istilahnya starving gitu ya, karena kelaparan akhirnya habis energinya dan bisa terjadi asidosis hingga gagal ginjal seperti contoh yang saya ceritakan di awal tadi sih. Jadi bijaklah berdiet gitu. Dan yang kedua ingat bahwa kecantikan dan kelangsingan itu relatif untuk setiap orang lainnya gitu. Saya yakin setiap orang diciptakan baik oleh Tuhan gitu. Dan jangan kita menjudge orang dari penampilan saja. Betul. Itu sih mungkin. Betul. Itu dia. Karena
semua itu bukan perkara apa namanya, kalau gue bisa garis bawahin sebenarnya kalau perkara berat badan, looks gitu, yang bisa menyembuhkan atau yang bisa meracuni justru sebenarnya adalah kadang-kadang orang terdekat. Jadi kita buat yang nonton juga teman-teman semua, usahakanlah bukan nyuruh orang dekat lu untuk ngejaga lu ngomongnya gimana, tapi mulai dari diri kita sendiri. Ke orang-orang dekat kita usahakan itu kita tidak menjadi dokter terhadap orang lain, tidak menjadi fashionista terhadap orang lain gitu ya. Tidak menjadi racun lah untuk orang-orang terdekat kita. Kira-kira kayak gitu kali ya. Setuju banget. Oke. Oke, Yang terima penting kasih sehat, Wita. tidak mesti langsing. Betul. Betul. Terima kasih Wita udah bergabung dan mau bantuin Terima collab di channel Rena Fernanda Channel. Makasih banget. Mudah-mudahan nggak kapok. Enggak dong, boleh lah nanti Yoi. diundang-undang lagi. Boleh banget dong, dengan senang hati, sobat dietku. Oke. Makasih ya Wita ya. Tama, terima Thank kasih. you. Dan juga Oke, dadah, thank teman-teman, you, terima kasih yang udah Reno, nonton. Wita. Jangan kemana-mana, lu subscribe boleh kalau lu demen, kalau lu suka like, kalau lu suka juga share silakan. Pokoknya kita akan terus tayang Tanya Dogma, jangan lupa nonton terus di Reno Fernanda Channel. Dadah semuanya, makasih. Dadah. Dadah.